Utang tu sering orang membuat banyak berhutang. Pijak-pijak nafasu, jangan segala ke di Bali. Apalagi kini ekonomi sulit. Orang kalau berhutang tu bantu, kalau kau berhutang bentuk kuciang. Meong, lama bunyi lambut. Tanang saya deh Pak Haji. Insyaallah pe hari. Alam pe tahun nak ini bayi lah. Bentuk kuciang kalau kau hutang. Kalau kau bayi untuk singo, nyumakan sewa. Ini banyak problem terjadi. Hindari pijak-pijak nafasu. Tak seluruhnya patut di Bali. Jangan segalanya dicalik sopi ke di Bali. Uku-uku berapa pendapatan. Kalau iko gaji awak, aku pengeluaran awak. Dunia ini menghendaki laki-laki hanya tangan di atas. Kalau ada laki-laki beli rokok, tak tidak beli rokok. Sekali dua kali boleh. Sebulan saya, aku cek bini. Cuma saya punya laki untuk angmah cek. Dunia ini menghargai laki-laki kalau dia tangan di atas. Kita ini hidup bantu kudo pacu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah ibadah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas seluruh nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah menghujamkan kepada diri awak kemampuan pandai mensyukuri nikmat Allah tu. Kita jarang mensyukuri nikmat pandai berjalan, bisa berlari. Tapi ketika mencari kawan tak bisa berjalan, tak bisa berlari, ternyata di situ tumbuh rasa syukur. Tidak sedikit banyak orang berdoa di atas kasurnya, ya Allah sehatkan ambo, sehatkan badan ambo, sehatkan fisik saya. Aku ingin berjalan ya Rabb, aku ingin melangkah ke masjid ya Rabb. Bagi kita yang sering melangkah dan berjalan, jarang mensyukuri nikmat itu. Kita hanya mengeluh saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita keluhkan adalah hal yang diimpikan terhadap orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita bekerja, mencari rezeki, mencari pitih. Pitih itu babayu. Dengan pitih orang bisa berkawan, dengan pitih orang bisa jadi lawan. Orang bisa menyatu gara-gara uang, dan orang juga bisa berpisah gara-gara uang. Banyak orang berpisah gara-gara uang. Dulu ketika mau berumah tangga, suku dengan uda, suku dengan calon istri. Kenapa suka? Pasti ditanya, nyo pegawai. Dengan nyo pegawai, setidak-tidaknya layado daun rindang tampai bataduah, batangnya tampai basanda. Bakok jatuh cinta aja nyo. Nyo bekaraju, nyo do pitih, nyo do penghasilan. Bakok dak ketuju jusiano. Nang kediaro dinyo. Itu supaya uang bisa menyatukan orang, tapi uang juga bisa memisahkan orang. Tidak sedikit banyak orang berpisah gara-gara tidak punya uang.
Di tanah datar contohnya. Terjadi pernikahan tahun 2024 sebanyak 2.570 pernikahan. Tapi juga terjadi perceraian di tahun yang sama sebanyak 530 perceraian. Apa penyebab perceraian? Urutan pertama tuh ekonomi, pitih. Tak tahu awak jinyo dolek. Nyodak kerajo, tak ada magih lanju awak. Kedua baru perselingkuhan, KDRT dan kriminal. Dari 530 itu 424 itu bini minta cerai. Dia minta cerai. Nak kue yang cari laki tak magi pitih. Di Solo juga begitu. Di Solo ada pernikahan sebanyak 438 pernikahan. Tapi juga terjadi perceraian di tahun yang sama sebanyak 319 perceraian. Gara-gara tuh pitih juga tuh. Istri juga menggugat cerai. Nah, jadi ngenge kau apa-apa laki-laki kau, awak diragui orang kalau pitih empat. Dia rajin keraju. Tu simpan jo sakete untuk awak jangan gina sadu Allah. Kok banyak perangai ada yang modal kat sakete kok. Tak pulang sok saya dah. Pak ya, simpan Pak ya, tadi kerayu kok. Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, di Padang Panjang juga banyak orang berpisah bercerai. Ada 345 pernikahan, terjadi perceraian di tahun 2024 206 perceraian. 161 istri gugat cerai suami, 45 suami yang menjatuhkan talak. Ini tantangan berat bagi laki-laki. Karena dunia ini untuk laki-laki beda dengan perempuan. Dunia aku gak kejam tu awak laki-laki kau. Bagak kejamnya. Kalau perempuan boleh memilih. Nya boleh milih tangan di bawah, boleh lo milih tangan di atas. Milih tangan di bawah. Awak yo ndak karaju do. Kecil laki awak. Barasin selalu rumah kami anak. Pokoknya rumah selesai masalah belanja udah nangguang. Boleh dia milih tangan di bawah. Dan tak tidak. Dan tak ti beli pembukuan dah. Tak ti beli bare dah. Boleh. Dunia ini kalau untuk perempuan boleh memilih. Nyo boleh milih tangan di bawah. Boleh lo nyo milih tangan di atas. Tangan di atas. Ambo dokter. Ambo jaksa. Ambo hakim. Boleh dia pilih jadi pedagang, jadi petani, jadi pegawai, jadi poluan, boleh milih tangan di atas. Nyo keraju. Perempuan boleh memilih tangan di bawah, boleh milih tangan di atas. Tapi dunia ini untuk laki-laki berat tantang. Laki-laki tidak boleh milih. Nyo tidak boleh milih tangan di bawah. Dia harus tangan di atas. Kalau laki-laki tangan di bawah, hinonya laki-laki itu. Jatuh harkatnya langsung. Dunia ini menghendaki laki-laki hanya tangan di atas. Kalau ada laki-laki beli rokok, tak tidak beli rokok. Sekali dua kali boleh. Sebulan saya, aku cek bini, cuma saya punya laki untuk angma cek. Dunia ini menghargai laki-laki kalau dia tangan di atas. Kita ini hidup bantu kudo pacu. Kalau kancang lari, acok menang tukang tapu banyak tu. Tapi kalau kudo lagak pengka larinya, jadi kudo bendi. Ditutup matonya. Waktu jadi kudo pacu minum makannya talu. Rumputnya nan rencak-rencak. Noi kudo pacu. Tapi kalau lama jadi kudo bendi. Jadi rumput kariang salah. Mato ditutup lo. Kok kudo ditutup, kudo bendi ditutup matonya. Dia tu supaya nak tahu je pitih. Pitihnya makan saya di juragan ya. Hanya diumpannya rumput masih saya. Itu risiko kudo bendi. Atau lawak laki-laki. Tak ada pendapatan, hilang panghagan orang kawan. Kalau lama kudo bendi wala, patut daging yang salah. Itulah dunia ini cukup kejam untuk laki-laki. Uang bisa mengangkat orang dan uang bisa menjatuhkan orang. Kedua jemaah ini dimuliakan Allah. Hari Karayu
Saya ingatkan pijak-pijak nafasu. Keinginan jangan terlampau tinggi-tinggi wana, dan hindari masalah hutang piutang. Ukur panjang bayang-bayang. Jangan pakai teori. Kadang-kadang gaya elit ekonomi sulit. Segala kehutang itu. Karena Nabi pernah mengajarkan di dalam hadis Bukhari nomor 2397, Nabi itu siap salat berdoa. Nabi itu tadi awak siap sembahyang berdoa, mungkin macam-macam doa awak. Ya Allah giara sakit, ya Allah ambo kemencat rumah, ya Allah minta anak, minta ini, minta itu. Kalau Nabi apa doanya siap salat? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak dosa dan banyak utang. Siap salat Nabi selalu berdoa itu. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Faqala lahu qailum ma aksara ma tasta'id ya Rasulullah minal maghram. Ya Rasulullah, bahwa engkau selalu sering berdoa siap sembahyang tu minta perlindungan dari banyak utang. Kata baginda Nabi, innar rajula iza gharima haddasa fakazaba wa wa'ada fakhlafa. Karena banyak orang berutang tu, kalau berjanji sering ingkar, kalau mengecek sering duto. Utang tu sering orang membuat banyak berutu. Pijak-pijak nafasu, jangan segala ke di Bali. Apalagi kini ekonomi sulit. Orang kalau berutang tu bantu, kalau kau berutang bantu kuciang. Meong, lama bunyi lambut. Tanang salah deh Pak Haji. Insyaallah sampai hari. Lampai tahun nak ini bayi lah. Bentuk kucing kalau kau hutang. Kalau kau bayi untuk singo, nyumakan sewa. Ini banyak problem terjadi. Hindari pijak-pijak nafasu. Tak seluruhnya patut di Bali. Jangan segalanya dicalik sopi ke di Bali. Uku-uku berapa pendapatan? Kalau iko gaji awak, aku pengeluaran awak. Ko pendapatan awak, ko gaya ide awak. Di dalam rumus fisika dijelaskan. Rumus fisika. Makin tinggi gaya, makin gadang tekanan. Itu rumus gaya. Makasihnya. Makin tinggi gaya, oncen tinggi itu, barang ke bawah, gayanya tinggi moncen. Itu tekanannya berat ke bawah. Dalam rumus hidup juga begitu. Makin banyak gaya, makin banyak tekanan hidup. Baju nak namaha, kacamata nak namaha, HP nak namaha, tekanan hidup tinggi. Dikaja-kaja debt kolektor, dikaja-kaja tetangga, dikaja-kaja saudara, hidup tuku saya bayang-bayang. Kalau iko gaji wak, aku gaya baju rayowa. Usah dikuti gaya kawan. Selero sahrini, perangai sahroni. Ukur bara kemampuan awak. Jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada kasus di Nusa Tenggara Barat. Apa kejadiannya? Ada seorang mau dikuburkan. Lalu datang saudaranya. Dia meminta kepada ahli waris, "Pak Kiai, saya tidak izin itu mayat dikuburkan. Karena dia berutang kepada saya." Ambolah turi suaminya diam saja nak mau bayi. Berapa utangnya? 200 juta. Utang emas, utang ini, utang itu. Ini risiko berutang. Nabi tidak mau mensolatkan orang yang mati tidak meninggalkan pembayi hutangnya. Hindari hutang. Hutang tidak membawa ketenangan. Hutang banyak membawa tekanan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.